Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasantri Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya hormati. Marilah kita melanjutkan kajian Nadhoman Alfiyah Ibnu Malik yang saat ini kita akan masuk pada bab mu'rab mabni. Sebelumnya marilah kita memburu keberkahan dengan lantaran membacakan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ansari ajmain. Sumailah hadrati muallifi hadal kitab Syekh Imam Ibnu Malik Al-Andalusi. Wa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa muta'allimina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa khususan ila muassis Win 1 Tulungagung wa Ma'had Al-Jami'ah Win 1 Tulungagung. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fid dharaini wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-mu'rabu wal mabniyu. Al-mu'rabu ay hadza al-mu'rabu utawi kikubab mertelaake lafat kang mu'rab wal mabniyu lan lafat kang mabni. Al-i'rabu utawi kang aran i'rab huwa ya i'rab iku taghyiru awakhiril kalimi dadi owahe pira-pira akhire kalimah. Iku taghyiru awakhiril kalimi dadi owahe pira-pira akhire kalimah. Likhtilafil awamili krana dadi bedane pira-pira amil. Likhtilafil awamili krana dadi bedane pira-pira amil ad-dakhilati kang manjing ngalaiha ing atase kalim. Ngalaiha ing atase kalim lafdhon ing dalem lafate au taqdiron utawa ing dalem kira-kirane. Wal bina'u utawi mabni huwa ya bina iku luzumu awakhiril kalimi lazime utawa tetepe pira-pira akhire kalimah. Iku luzumu awakhiril kalimi tetepe pira-pira akhire kalimah halatan ing dalem tingkah wahidatan kang siji. Li ghairi amilin krana sakliyane amil awi i'tilalin utawa liyane den iklal. Awi i'tilalin utawa liyane den iklal. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhil kalimi likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Yang disebut i'rab adalah perubahan akhir kalimah dikarenakan berbeda-bedanya amil yang masuk kepadanya. Perubahan akhir kalimah. Perubahan itu baik lafdhan maupun takdiran. Secara lafzi, secara tulisan, secara ucapan memang bentuknya persis seperti itu. Contohnya seperti lafaz jaa zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin. Lafaz zaidun pada saat tertentu dia dibaca rafa, zaidun. Pada saat yang lain dibaca nasab, zaidan. Yang lain lagi dibaca jer, bizaidin. Maka
dun dan din, itulah yang disebut i'rab, yaitu berubahnya akhir kalimah. Perubahan itu dikarenakan adanya amil yang masuk yang berbeda-beda. Tadi yang ja'a zaidun, dia dibaca rofa karena ada amil yang berupa fi'il, yaitu ja'a. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Maka fa'il, sedangkan fa'il itu hukumnya adalah dibaca rofa. Alamat rofa'nya adalah dhammah karena dia bertempat pada isim mufrad. Kemudian ra'aitu zaidan. Lafaz zaidan itu dibaca nasab karena dia terkibnya menjadi maf'ul bih dari susunan fi'il dan fa'il ra'aitu. Jadi amilnya ra'aitu, kemudian dia zaidan menjadi makmulnya, dibaca nasab. Kemudian marartu bi zaidin. Lafaz zaidin dibaca jer, alamat jernya kasrah, itu karena dimasuki oleh huruf jer berupa ba. Itu yang lafdon. Au takdiran, atau yang dikira-kirakan. Contohnya seperti lafaz ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bil fata. Dalam lafaz ja'a al-fata, lafaz al-fata dibaca rofa. Kemudian ra'aitu al-fata, al-fata dibaca nasab. Marartu bil fata, al-fata yang bil fata itu dibaca jer. Alamatnya apa? Ja'a al-fata, alamatnya dhammah yang dikira-kirakan. Karena ta'adzur, tidak boleh menerima harokat. Alif di lafaz al-fata, huruf yang terakhir berupa huruf ilat alif. Huruf ilat alif itu selamanya tidak boleh menyandang harokat. Itu sebelumnya adalah berupa ya, kemudian diiklal, dirubah menjadi alif. Seandainya itu diperlihatkan, hanya seandainya ya, seandainya saja, aslinya ya tidak boleh. Ja'a al-fatayu, aslinya. Ra'aitu al-fataya, marartu bil fatayi. Tapi tidak boleh diperlihatkan harokatnya, maka dikira-kirakan menjadi ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bil fata. Wal bina'u huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan li ghairi amilin awi i'tilalin. Sedangkan yang disebut mabni adalah tetapnya akhir kalimat dalam satu bentuk. Bentuknya tidak berubah-ubah seperti lafaz zaidun tadi. Ya misalnya kalimat huruf seperti huruf jer, ba itu, bi ya, begitu itu bentuknya. Kemudian lam nafi, la atau lam, seperti itu dalam semua kondisi bentuknya tetap, tidak ada perubahan sama sekali. Li ghairi amilin, di mana mabninya itu, tetapnya itu bukan karena adanya amil yang masuk. Seperti lafaz subhana dan lafaz subhanallahi. Dia lafaz subhana itu dimabnikan fathah karena ada amil yang masuk, yaitu lafaz usabbihu. Subhanallahi ay usabbihu subhanallahi. Jadi mabninya itu kan karena ada amil. Yang dikehendaki mabni di sini adalah mabni yang tidak seperti itu. Memang bentuk asalnya tanpa ada penyebab apa-apa sudah ditetapkan mabni. Awi tilalin, atau mabninya itu bukan karena adanya iklal, seperti lafaz al-fata tadi. Lafaz al-fata itu ketika tingkah rofa, nasab dan jer sama, bentuknya al-fata. Tetapi dia walaupun tetap seperti itu kan karena diiklal, sebab asalnya dia ya, kemudian diganti dengan alif. Maka itu tidak disebut dengan mabni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li sabahin minal hurufi mudni. Wal ismu utawi isim minhu iku setengah saking isim, mu'rabun utawi isim kang mu'rab, wa mabni lan isim kang mabni.
li sabahin iku krana arahe nyerupani isim. Ai wa binauhu li sabahin utawi mabnine isim iku li sabahin krana oleh nyerupani isim minal hurufi maring huruf mudeni kang marekake apa syibhi ing huruf. Mudeni kang marekake apa syibhi ing huruf. Qaluhu mu'rabun ngalal asli hale netepi ing atase hukum asal fihi ing dalem isim. Wa yusamma lan den arani apa mu'rab den arani mutamakinan ing aran mutamakin yaiku isim kang netepi keisimane. Mutamakin isim kang netepi keisimane. Qaluhu wa mabni ngala khilafil asli hale netepi ing atase sulayane hukum asal fihi ing dalem isim. Wa yusamma lan den arani apa mabni ghaira mutamakinin ing aran isim kang ora netepi keisimane. Ghaira mutamakinin ing isim kang ora netepi keisimane. Qaluhu minal hurufi mudni ai muqarribun tegese kang markake apa syibhi li kuwatihi krana kuwate syibhi. Yakni ngersakake sapa Kiai Musannaf anna illata bina il ismi ing setuhune ngilate mabnine isim. Anna illata bina il ismi ing setuhune ngilate mabnine isim iku munhasiratun dadi karingkes fi musyabihatihi ing dalem oleh nyerupani isim. Fi musyabihatihi ing dalem oleh nyerupani isim al harfa ing huruf syibhan ing serupa qawiyan kang kuat. Qawiyan kang kuat. Yuqarribuhu kang marekake apa syibhan ing isim. Yuqarribuhu kang marekake apa syibhan ing isim minhu maring huruf. Minhu maring huruf. Wal ihtirazu utawi njabakake bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono minal hurufi mudni iku minas syabahi saking serupa ad-dhaifi kang apes. Wa utawi sabah dhaif iku alladzi sabah ngarodohu kang ngalang-alangi ing alladzi aradohu kang ngalang-alangi ing alladzi apa syai'un suwiji-wiji min khawasil ismi kang tetep saking pira-pira ketertentuane isim. Min khawasil ismi kang tetep saking pira-pira ketertentuane isim. Kama kaya contoh fi ayyin ing dalam lafat ayyin. Fa innaha krana setuhune ayyin. Fa innaha krana setuhune ayyin iku sawaun padha uga kanat utawi yen ta ana apa ayyin. Iku mausuliyatan kang bangsa mausul au syartiyatan utawa kang bangsa syartiyah au istifhamiyatan utawa kang bangsa istifham. Iku musyabihatun kang nyerupani lil harfi maring kalimah huruf. Iku musyabihatun kang nyerupani lil harfi maring kalimah huruf. Walakin aradha tetapine ngalang-ngalangi. Walakin ngaradha tetapine ngalang-ngalangi syibhaha ing serupane ayyin. Syibhaha ing serupane ayyin lil harfi maring kalimah huruf. Apa luzumuha wajibe ayyin. Apa luzumuha wajibe ayyin lil idhofati maring den mudhofake. Lil idhofati maring den mudhofake allati rupane idhofah. Allati rupane idhofah hiya kang utawi allati iku min khawasil ismi pira-pira sifat ketertentuane kalimah isim. Iku min khawasil ismi setengah saking pira-pira sifat ketertentuan isim. Jadi wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li sabahin minal hurufi mudni.
bahwa kalimah isim itu ada kalanya yang mu'rab dan ada kalanya yang mabni, sebagaimana telah disinggung di dalam muqaddimah tadi. Isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kemudian isim yang mabni itu yang bagaimana? Lisyabahin minal hurufi mudni, yaitu karena kemiripannya yang dekat dengan kalimah huruf. Kalimah isim dimabnikan itu adalah karena mempunyai kemiripan yang kuat dengan kalimah huruf. Qauluhu mu'rabun ngalal asli fihi wa yusamma mutamakkinan. Isim mu'rab, memang isim itu hukum asalnya adalah mu'rab, dan isim yang demikian disebut dengan isim mutamakkin, isim yang memang benar-benar isim, konsisten dengan keisimannya. Qalu huwa mabni ala khilafil asli fihi. Kemudian ada isim yang dimabnikan, ini berarti dia sudah bukan asalnya. Kalau asalnya apa tadi? Mu'rab tadi. Kalau yang mabni itu sudah apa namanya? Hal yang sifatnya baru datang. Wa yusamma ghaira mutamakkinin, dan hal ini isim yang mabni itu disebut dengan isim yang ghairu mutamakkin. Isim yang sudah tidak seperti isim tetapi sudah menjelma seperti kalimah huruf. Minal hurufi mudni, bahwa isim yang mabni itu adalah dikarenakan mempunyai keserupaan, mempunyai kemiripan yang sangat kuat dengan kalimah huruf. Ay muqarribun liquwwatihi, karena dekat, karena sangat kuatnya sifat kedekatannya itu. Sifat-sifat yang dimilikinya ini lebih dominan, mirip sekali dengan yang dimiliki ciri-ciri kalimah huruf. Yakni anna illata bina'il ismi munkhasiratun fi musyabihati al-harfa sibhan qawiyan yuqarribuhu minhu. Bahwa penyebab isim itu dimabnikan, tadi hukum asal adalah mu'rab. Kalau ada isim yang dimabnikan, ini penyebabnya adalah karena mempunyai musyabihatu al-harfa sibhan qawiyan, mempunyai kemiripan, mempunyai keserupaan yang sangat kuat. Jadi lebih dominan ke arah ciri-cirinya kalimah huruf, maka dia dimabnikan. Wal ihtirazu bidzalika minasyabahid dhaif, dikecualikan yaitu kalimah isim yang sudah menyerupai kalimah huruf akan tetapi keserupaannya ini lemah. Jadi punya kemiripan 20%, kemudian kemiripannya dengan kalimah huruf hanya 25%, yang 75% tetap sebagai isimnya. Maka sekalipun dia mempunyai syibeh, mempunyai keserupaan dengan kalimah huruf, tetap tidak boleh dimabnikan. Wa huwa alladzi aradahu syai'un min khawasil ismi, yaitu keserupaan yang dihalangi oleh ciri khasnya kalimah isim yang sangat kuat. Kama fi ayyin, sebagaimana di dalam lafadz ayun. Ayun itu dilihat dari bentuknya, dia hanya 2 huruf sekalipun asalnya 3. 2 huruf. Sedangkan 2 huruf, 1 huruf, 2 huruf itu adalah merupakan bentuk asal daripada kalimah huruf. Akan tetapi lafadz ayun itu musyabihatun lil harfi walakin arada sibaha lil harfi luzumuha lil idhofati allati huwa min khawasil ismi. Tetapi dalam segi istikmalnya, penggunaannya, lafadz ayun itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dimudhofkan kepada lafadz yang lain. Dan yang namanya idhofah ini merupakan ciri khasnya kalimah isim. Jadi bila dibandingkan idhofah dengan bentuknya yang 3 itu, masih kuatan yang idhofah itu tadi. Maka lafadz ayun itu sekalipun bentuknya mirip-mirip dengan kalimah huruf, akan tetapi
karena dia wajib untuk dimudhofkan kepada yang lain, maka ciri keisimannya adalah lebih kuat, maka tidak boleh dimabnikan. Kasabahil wad'ayyi fi ismai ji'tana wal maknawiyyi fi mata wa fi huna. Kasabahi kaya serupa al wad'ayyi kang bangsa asal sumelehe. Al wad'ayyi kang bangsa asal sumelehe fi ismai ji'tana ing dalem isim lorone lafat ji'tana. Fi ismai ji'tana ing dalem isim lorone lafat ji'tana. Lafat ji'tana itu kan ada lafat ji'a, kemudian digandengkan dengan dhamir mukhatab, mudzakkar mukhatab ta, kemudian digandeng lagi dengan dhamir apa itu namanya, mutakalim ya, na itu. Jadi ji'a, ta dan na menjadi ji'tana, berarti isimnya hurufnya atau isimnya adalah ta dan na. Wal maknawiyyi lan sibeh kang bangsa makna fi mata ing dalam lafat mata wa fi huna lan ing dalam lafat huna. Qaluhu kasyabahil wad'iyyi bi ayyakuna kelawan yen tono palismu isim iku maudhu'an kang den selehake ala harfin ing atase huruf wahidin kang siji au harfaini utawa huruf loro. Kama kaya perkara huwa kang utawi ma iku al aslu hukum asal fi wad'il harfi ing dalem asal sumelehe huruf. Fi wad'il harfi ing dalem asal sumelehe huruf. Qalu fi ismai ji'tana wa huma utawi ismai ji'tana iku atta uta wa na lan dhamirna. Fa innahuma mongko setuhune ta wa na iku ismani isim karone. Wa bunia lan den mabneake apa ta wa na lisib hihima krana serupane ta wa na al harfa ing kalimah huruf fima ing dalam perkara huwa kang utawi ma iku al aslu hukum asal ayu doa ing yen to den selehake apa al harfu huruf ngalaihi ing atase ma. Wa nahwu damin lan sepadan lafat damin wa yatin lan lafat damin asluhu kang utawi asale lafat damin wa yatin iku salah satun telung huruf. Iku salah satun telung huruf. Qaluhu wal maknawi bi ayyakuna kelawan yen tono palismu isim iku mutadhamminan kang nyimpen maknan ing makna siji min ma'anil hurufi kang tetep saking pira-pira maknane kalimah huruf. Min ma'anil hurufi kang tetep saking pira-pira maknane kalimah huruf. Sawaun iku padha uga tadhammana utawi yen to nyimpen apa isim makna harfin ing maknane huruf maujudin kang maujud au ghaira maujudin utawa kang ora maujud. Qaluhu fi mata fa innaha krana setuhune mata iku ismun kalimah isim. Wa buniyat lan den mabneake apa mata li tadhammuniha krana nyimpene lafat mata makna in ing maknane in asyartiyati kang bangsa syartiyah awil hamzati utawa hamzah al istifhamiyati kang bangsa istifham. Qaluhu wa fi huna fa innaha krana setuhune huna iku ismun kalimah isim. Wa buniyat lan den mabneake apa huna li tadhammuniha krana nyimpene lafat huna makna isyarati ing makna isyarah alladzi kang kana kang ana apa alladzi kumin hakihi setengah saking hake maknane isyarah iku ayu doa ing yen to den selehake apa iku ayu doa ing yen to den selehake lahu krana arahe makna isyarah apa harfun kalimah huruf li annahu krana setuhune manal isyarah iku kal khitabi kaya khitab kaya ngitopi. Kasabahil wad'ayyi fi ismai ji'tana wal maknawi fi mata wa fi huna. Keserupaan yang kuat dari kalimah isim kepada kalimah huruf itu ada kalanya seperti keserupaan dalam bentuknya.
Jadi bentuknya ini sangat mirip dengan kalimah huruf. Sebagaimana dua isim yang ada dalam lafadz ji'tana. Wal maknawi, dan keserupaan makna dalam lafadz. Maknanya sama dengan yang dimiliki oleh kalimah huruf, sebagaimana yang terjadi di dalam lafadz mata dan lafadz huna. Qalu kasabahil wad'i bi ayyakuna al-ismu mawdu'an ala harfin wahidin aw harfaini kama huwa al-aslu fi wad'il harfi. Jadi keserupaan dalam bentuknya yaitu sebagaimana isim itu hanya terdiri dari satu huruf atau dua huruf, di mana bentuk yang seperti itu adalah merupakan ciri khasnya kalimah huruf. Kok ada isim yang seperti itu? Oh, berarti keserupaan dengan huruf sangat kuat, maka ikut dimabnikan. Qalu fismai ji'tana wa huma atta wa na fa innahuma ismani wa bunya li sibhiya al harfa fi ma huwa al aslu ayyudu al harfu alaihi. Contohnya seperti dhamir ta dan dhamir na di dalam lafadz ji'tana. Dhamir ta dan na itu adalah keduanya kalimah isim. Kemudian keduanya itu dimabnikan karena mempunyai keserupaan dengan kalimah huruf dalam bentuknya, di mana bentuk seperti itu kalimah yang hanya terdiri satu huruf atau dua huruf ini asalnya adalah diperuntukkan untuk bentuknya kalimah huruf. Kemudian lafadz damin dan yadin ini asalnya adalah yang tiga huruf, maka sekalipun dia itu bentuknya mirip dengan kalimah huruf, tapi karena bentuknya tiga maka dia dimu'rabkan. Tidak seperti yang atas tadi. Qaluhu wal maknawi bi ayyakuna al ismu mutadamminan maknan min ma'anil hurufi sawa'un tadammana makna harfin maujudin au ghaira maujudin. Kemudian keserupaan dengan kemiripan dengan kalimah huruf itu adalah kemiripan dalam sisi makna. Di maknanya sangat identik dengan kalimah huruf. Biayakuna ismu tadaminan maknan min ma'anil hurufi sa'atan makna harfin maujudin aw ghairu maujudin. Baik makna yang disimpan oleh kalimah isim itu merupakan makna yang ada, yang maujud maupun yang tidak maujud. Itu ya di dalam dua contoh mata dan huna itu. Qalu fi mata fa innaha ismun. Mata itu adalah kalimah isim. Wa buniyat litadammuniha maknain asyartiyah au abil hamzati al istifhamiyah. Jadi mata itu dimabnikan karena dia mengandung maknanya insartiyah. Insartiyah atau mengandung maknanya hamzah istifhamiyah, di mana insartiyah hamzah istifhamiyah itu adalah kalimah huruf, karena maknanya sangat identik dengan itu maka dia dianggap seperti kalimah huruf yang sehingga dimabnikan. Kemudian qalu wa fi huna, itu yang tadi mata itu adalah yang maujud, jadi memang ada bentuknya. In hamzah itu ada, maujud. Kemudian yang fi huna ini dalam lafadz huna, fa innaha ismun wa buniyat litadammuniha maknal isyarati alladzi kana min haqihi ayyudu'a lahu harfun li'annahu kal khitab. Dalam lafadz huna, huna itu adalah kalimah isim. Huna itu merupakan isim apa namanya? Isim makan ya. Isim yang menunjukkan suatu tempat. Huna di sini maknanya begitu. Kene panggonan di sini. Berarti dia kalimah isim makan. Kemudian wa buniyat litadammuniha maknal isyarati. Kemudian lafadz huna itu dimabnikan karena dia mengandung makna isyarah. Jadi di sini itu kan sama dengan menunjuk begini. Kalau isyarah begini, ini artinya kan di sini. Kalau ini itu di sana. Kalau ini saya, kamu, nah itu isyarah.
Maka huna itu karena mengandung arti begini ya, isyarah alladzi kana min haqqihi ayyudu'a lahu harfun, di mana isyarah yang seperti itu mestinya adalah huruf. Li'annahu kal khitab, karena isyarah itu seperti menghitopi. Jadi isyarah itu seperti khitab, sedangkan khitab itu kan cuma huruf gitu ya. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftikorin usila. Wa kaniyabatin lan kaya sibeh ing dalem oleh dadi ganti. Wa kaniyabatin lan kaya sibeh ing dalem oleh dadi ganti nganil fi'li saking fi'il. Bila ta'assurin kelawan tanpa nerima labete ngamil. Bila ta'asurin kelawan tanpa nrimo labete ngamil. Wa kaftikorin lan kaya sibeh ing dalem oleh butuh marang kalimah liya. Sibeh wa kaftikorin lan kaya sibeh ing dalem oleh butuh jumlah. Usila kang den asalake apa iftikor. Usila kang den asalake apa iftikor. Qauluhu wa kaniyabatin ila bila ta'assurin ka asma'il af'ali kaya pira-pira isim fi'il. Fa innaha krana setune asma'il af'al iku amilatun ngamal ghaira makmulatin kang ora bisa den ngamalake. Ngalal arjahi miturut ing atase kaul kang arjah. Mislulaita ay wa dzalika mislulaita. Utawi pertelane mengkono-mengkono isim fi'il iku padan lafat laita wala alla lan lafat la alla masalan kelawan umpamane. Ala taro ana ta ora ningali sapa sira annahuma ing setuhune laita wala alla iku naibatani kang ganti karo dengan atamanna saking lafat atamanna. Atamanna maknane ngarep-ngarep sapa ingsun. Wa atarajja lan lafat atarajja maknane kepengin sapa ingsun. Qaluhu wa kaftikorin usila ai ila jumlatin tegese maring jumlah. Kama kaya iftikor fil mausulati ing dalem pira-pira isim mausul. Wa id lan lafat id, wa idza lan lafat idza, wa haisu lan lafat haisu. Wa kaniyabatin nganil fi'li bila ta'asurin wa kaftikorin usila. Kemudian keserupaan kalimah isim kepada kalimah huruf yang akibatnya dimabnikan itu adalah karena menggantikan kedudukan fi'il tanpa terpengaruh oleh jumlah. Jadi mengganti kepada kedudukannya fi'il. Niyabah nganil fi'li. Wa kaftikorin usila, dan karena membutuhkan kepada yang lainnya. Iftikor membutuhkan, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Enek isim ngadeg dhewe gak iso, dia akan mempunyai makna apabila sudah dirangkai dengan kalimah yang lain. Maka itu namanya sibeh iftikor. Di mana kalimah huruf itu kan termasuk ciri-cirinya kalimah huruf itu kan tidak bisa mempunyai makna dengan sendirinya. Dia bisa bermakna itu apabila sudah dirangkai dengan yang lain. Misalnya lafat bi itu huruf jar bi ngadeg dhewe bi ngono, ndak bisa. Dia harus diganti dengan yang lain. Bi zaidin apa atau fi juga demikian. Fi kamu di mana? Fi ndak bisa menjawab dengan fi. Harus dirangkai dengan yang lain. Misalnya fid dari atau fil madrasati atau gimana. Maka isim mausul itu juga demikian. Dia itu isim tapi tidak bisa berdiri. Dia masih membutuhkan kepada silah dan kepada sodar silah. Membutuhkan lafadz yang lain yang menjadi penjelasnya. Maka itu namanya adalah sibeh iftiqor. Kemudian qaluhu wa kaniyabatin ila bita'zin ka asma'il af'ali. Jadi mengganti kepada kalimah yang lain itu sebagaimana isim fi'il. Fa innaha amilatun ghairu makmulatin ngalal arja.
Di isim fi'il itu bisa beramal akan tapi tidak bisa diamalkan. Mislu laita wa la'alla, sebagaimana lafat laita dan la'alla, di mana ala taro annahuma naibatani ngan atamanna wa atarajja. Lafat laita itu adalah menduduki pada kalimah atamanna, ya, atamanna. Kemudian la'alla menduduki pada tempatnya atarajja. Berarti dia mengganti, ya, niyabah anil fi'li, mengganti dari kalimah fi'il. Itu. Kemudian yang qalu wa kaftikorin, membutuhkan kepada kalimah yang lain. Ai ila jumlatin kama fil mausulat wa id wa idza wa haisu. Id, kemudian idza, haisu, itu kesemuanya adalah membutuhkan lafaz yang lain sebagai penjelasnya. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min sabahil harfi ka ardin wa suma. Wa mu'rabul asma'i utawi pira-pira isim kang mufrad. Wa mu'rabul asma'i utawi pira-pira isim kang mufrad iku ma isim qad salima kang teman-teman selamat apa ma min sabahil harfi saking serupane kalimah huruf. Min sabahil harfi saking serupane kalimah huruf ka ardin kaya lafat ardin wa suma lan lafat suma. Jadi isim yang mu'rab itu adalah lafat yang terbebas dari kemiripan, dari keserupaan dengan kalimah huruf, seperti lafat ardin dan lafat suma. Qaluhu wa suma wa ausolaha lan nekaake ing suma sapa ba'duhum sebagiannya ulama ila samaniyata asara maring 18. Nadhomaha kang nadhomake ing samaniyata asar biqolihi kelawan dawe ba'duhum. Simun simatun wasmun simatun kadza suma simaun bitaslisin li uwali kulliha. Sumun rupane lafat sumun, sumatun lafat sumatun, wasmun lan lafat usmun, sumatun lan lafat sumatun. Kadha iku kaya mengkono-mengkono sumatun, suma utawi lafat suma. Sama sumaun lan lafat sumaun. Bitaslisin kelawan kena den waca wajah telu. Bitaslisin kelawan kena den wajah telu li uwali keduwe pira-pira kawitane li uwali keduwe pira-pira kawitane lafat kulliha ya sekabehane simun simatun ila akhirih. Jadi di situ ada lafat suma itu menurut lafat ismun, ya, ismun suma itu adalah lughat daripada ismun, di mana menurut sebagian para ahli bahasa dikatakan lafat ismun itu ada 18 bentuk. Ada 18 bentuk yang dinadomkan dalam landoman itu tadi. Lafat sumun itu bisa dibaca 3 macam. Berarti sumun, samun, simun. Sumatun, samatun, simatun. Usmun, asmun, ismun. Sumatun, samatun, simatun. Suma, sama, sima. Samaun, sumaun, simaun. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikalikan 3, 18. Teman-teman sekalian, demikianlah pembahasan singkat tentang nadhoman Alfiyah Ibnu Malik dalam bab mu'rab dan mabni pada bagian yang pertama ini. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian. Mulai dari awal sampai akhir ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.